Iman dan perbuatan. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita renungkan firman ini. Saya beri tema adalah iman dan perbuatan. Itu percaya bahwa hanya ada Allah saja, itu baik, tetapi setan pun percaya, akan tetapi mereka akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya dan gemetar. Perbuatan setan adalah gemetar terhadap Tuhan. Hebat ya, setan ini kelihatan rohani sekali saudara, ya, gemetar. Ya, orang percaya, pelayan Tuhan kadang-kadang sudah enggak gemetar di hadapan Tuhan. Biasa-biasa aja. Ya, malah bikin dosa, enak aja bikin, enggak apa-apa, nanti minta ampun. Nah ini saudara, ya, setan gemetar saudaraku. Tokoh yang kedua Abraham. Kita lihatlah Abraham di ayat yang ke-21 sampai 23. Ini peristiwa di mana Yakobus mengutip perbuatan Abraham pada waktu perintah Tuhan bahwa Ishak persembahkan. Dan Abraham melakukan apa kata Tuhan. Dia bawa itu tanpa kompromi, saudara. Sehingga disebutkan Abraham sebagai sahabat Allah, karena dia punya iman, dia melakukan apa jadi perintah Tuhan, maka dia diberkati. Abraham ini mewakili orang-orang benar, orang-orang kudus, saudaraku. Saudara saya orang kudus, amin. Kasih tahu sebelah engkau orang kudus seperti Abraham, amin. Ada tokoh ketiga namanya Rahab. Ini Rahab ini saudara, ya, Rahab. Kita lihat dulu ayat 25 disebutkan. Ayat 25, bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain, saudara. Nah, ini mewakili orang yang sangat kotor, ya, orang yang sangat tidak berguna, saudara. Tapi dia melakukan suatu perbuatan baik, ya, maka dia dibenarkan, diselamatkan. Bukan hanya dirinya, isi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Nah ini, jadi ini tokoh-tokoh disebutkan, saudara. Nah sekarang kita akan masuk pada uraian. Pertama tentang pengertian, saudara. Apa pengertian iman? Ya, iman dulu, saudara. Iman itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua. Disebut pertama kepercayaan yang berkenaan dengan agamanya atau keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Nabi dan sebagainya, saudara, kepada kitab dan sebagainya. Itu kepercayaan. Ya, pengertian yang kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketetapan hati, keteguhan batin, ya, keseimbangan batin. Nah ini saudara. Jadi dua, ya, percaya kepada agamanya, kepada Tuhannya, kitab sucinya, saudara, yang dipercayai, saudara. Yang kedua ketetapan hati. Kita punya ketetapan hati untuk melakukan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Strong, saudara, Kamus Strong disebutkan begini. Iman itu keyakinan, kepercayaan, kata pistis artinya kepercayaan, keyakinan, kesetiaan, saudara. Ini, ya, kesetiaan. Jadi kita punya kepercayaan, kesetiaan, ini saudaraku, ya, disebutkan. Itu iman, saudara. Nah, kita pengertian yang kedua, karena kita mau dengar dua kata ini, saudara, yaitu perbuatan. Perbuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, saudara, itu dua hal juga. Suatu perbuatan dilakukan tindakan yang harus menghindar dari keadaan tercela. Nah, gitu. Jadi suatu perbuatan, ya, yang menghindar dari keadaan tercela. Kenapa, saudara? Karena ada orang melakukan perbuatan tercela, saudara. Ya, banyak kasus kriminal, ya, di mana-mana itu perbuatan tercela. Dan itu Alkitab melarang, bahkan hukum adat, hukum etika, seluruh hukum di muka bumi ini termasuk hukum pidana melarangnya, saudaraku. Ya. Pengertian yang kedua dari kata perbuat adalah kelakuan, tingkah laku yang tidak sesuai dengan perkataannya. Nah ini, ya. Jadi kita lihat bahwa
tindakan perbuatan yang kita lakukan. Nah, kembali kepada ayat firman Tuhan ini. Ya, tadi disebutkan 3 tokoh, disebutkan setan percaya, gemetar, Abraham percaya dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan yang ketiga adalah Rahab melakukan apa yang dia percayai. Nah, ini saudaraku. Jadi, kalau kita lihat sini saudara, bagaimana caranya agar kita memiliki iman dan berbuat? Yang pertama adalah kita mesti membuka hati mendengar firman sampai ngerti, saudara. Mendengar firman sampai mengerti. Untuk mendengar firman sampai mengerti nggak perlu keras sekolah tinggi, saudara. Orang tidak tahu tulis baca pun bisa mengerti firman. Betul enggak? Asal dia dengar berulang-ulang dan dia bisa mengerti, saudaraku. Mengapa? Karena firman disampaikan oleh Tuhan lewat manusia, entah dia itu penginjil, pengkhotbah, atau orang biasa, saudara, itu bisa masuk ke alam pengertian kita. Itu firman Tuhan. Betul enggak? Atau Tuhan berbicara berbagai cara, lewat alam mimpi, saudara. Waktu orang tidur, alam mimpi, firman Tuhan masuk. Nah ini, saudara. Karena manusia di muka bumi ini, saudara, kalau menghadapi sebuah pergumulan hidup, dia pasti mencari solusi. Saya ibaratnya begini, ya, sebuah sungai mengalir deras, saudara, melewati celah-celah batu, saudara. Tetapi terkadang dia bisa menghancurkan batu tersebut. Artinya begini, saudaraku, di dalam sebuah kesulitan yang kita alami, saudara, manusia pasti mau bertindak untuk mencari solusi. Betapapun sulit yang dia lewati, dia akan temui, saudara. Itu manusia yang disebut sebagai orang yang mencari jalan keluar dalam hidupnya. Betul enggak? Saudara, kita lihat sini, saudaraku. Ya, semua manusia, saya beri contoh dengan rombongan KKR di Semarang, saudara. Ya, di sponsori Pak Beni Tangkuman. Beliau biasa khotbah di sini. Ya, setelah kami pelayanan di Semarang, beberapa tempat ada KKR, kami pulang, kami naik pesawat Batavia Air dari Semarang menuju ke Jakarta, saudara. Dia turbulensi, saudara, itu beberapa kali, hampir pecah itu pesawat. Semua kami, doa, sebut darah sampai Yesus berdarah-darah, saudaraku. Sebut darah Yesus, saudara, luar biasa, saudara. Wah. Itu pesawat, saudara. Sampai juga ke Jakarta, saudara. Sampai ke Jakarta trauma semua orang. Ya, semua kami. Nggak usah pula naik pesawat ke Manado, naik kapal laut saja. Saya bilang itu kan kemarin, cuaca kemarin, masa cuaca terus begitu? Ya sudah, itu namanya mencari jalan keluar di tengah kesukaran. Sekarang kita lihat sini, saudara. Iman dengan perbuatan, saudaraku kekasih, saya temui dalam Alkitab semua orang kudus di Alkitab dari zaman Adam sampai akhir zaman. Semua melewati berbagai macam kesukaran. Entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, entah menyangkut moral hidup, menyangkut berbagai aspek kehidupan, saudaraku. Mereka datang. Sambutan Rahab bagaimana? Ketika kami mendengar laut terberau kering. Ketika kami mengalahkan raja-raja di seberang sana, kami ketakutan, merinding ketakutan. Di waktu dia ngomong seperti itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Rahab berhenti berbuat dosa atau berhenti melacurkan dirinya. Firman merubah hidupnya. Amin. Amin. Firman merubah hidupnya. Pengakuan kita kepada firman Tuhan, melihat, mendengar perbuatan keajaiban Tuhan, saudara, bukan sekedar takut dan gemetar kayak setan tadi, saudara, tetapi berubah. Keadaan mengajar kita bahwa hidup kita waspada, mesti percaya janji Tuhan. Hidup kita mesti dalam perlindungan Tuhan setiap waktu. Karena keadaan tidak menentu. Saya teringat pesan Natal yang kami ikut safari Natal, ya, dari pemerintah kota Bitung. Wali kota ngomong begini, Bitung ini menjadi daerah kengerian tingkat 5.
terjadi bencana. Itu ramalan BMKG. Ini dan beliau berkata begini di sambutan itu, tolong, mari bawa kota kita kepada Tuhan. Saudara lihat, jadi kita melihat di sini, saudara. Saya ingat perkataan Tuhan kepada Abraham begini, waktu Tuhan hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Jika ada 10 orang benar di sana, aku tidak akan binasakan kota itu. Artinya begini Bapak Ibu, dimanapun orang berada, jaga kekudusan hidup. Itulah garam dan terang yang terang punya, kekudusan dan kemurnian hidup. Walaupun dunia menghina kita, tidak apa-apa saudara. Tapi kebenaran akan membuat kita menang dimanapun. Amin. Itu kemuliaan dinyatakan dalam hidup kita. Terkadang kita serba salah, serba kaku dalam hal pempergaulan lawan jenis umpamanya. Ya. Kita menjaga kekudusan yang betul di tengah pergaulan kita, baik anak-anak muda. Di situ Tuhan ingin melihat apa tindakan kita. Iman dan tindakan harus sama-sama. Amin. Kita tahu Tuhan itu kudus. Kita ikut apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut, Tuhan pasti memberkati kita. Bila amin. Bila amin, saudara. Ini. Rahab ini, saudaraku, dia bertobat. Tanpa disuruh, saudara. Dia hanya mendengar, melihat perbuatan Tuhan di masa lalu. Tersentuh hatinya. Kenapa kita bodoh begini? Di antara seluruh penduduk Yeriko, hanya dia seorang bila orang benar. Hebat sudah, hebat. Hebat, hebat. Kayak mimpi di siang bolong. Kenapa 2 orang datang ke rumahku? Ternyata Tuhan melihat bahwa di dalam hati Rahab ada kesadaran. Walaupun dia belum sempurna. Sudah ada titik terang namanya kesadaran. Untuk bertobat. Karena dia hanya tahu. Allah yang benar itu Allah Israel. Yang sanggup mengeringkan laut. Yang sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan yang sanggup lagi mengeringkan sungai Yordan, saudara. Dan semua budaya, semua tabiat, kepercayaan orang-orang Yeriko, dia tinggalkan semuanya. Itu namanya iman dan perbuatan. Mulai detik itulah dia berbuat baik. Terutama kepada 2 pengintai, nyawanya terancam, saudara. Dia sembunyikan. Mari naik ke rumahku. Tentara dari Yeriko datang, mana 2 pengintai itu? Mereka sudah pergi. Padahal masih sembunyi di atas, saudara. Dia keluar karena lewat jalan lain. Berkata, kamu lewat jalan lain. Tapi sebelum kalian pergi, saya tahu Tuhan kamu adalah Tuhan yang benar. Saya tahu Yeriko akan dihancurkan. Selamatkan aku dan keluargaku. Apa tandanya? Mereka beri benang krimisi. Ya, orang sini biasa pakai kain-kain merah dah, toh? Merah-merah di kepala. Itu Pak, adopsi dari situ. Gantung di jendela. Pengintai bilang, kami jaminannya. Tapi tidak boleh kalian seorang keluar dari rumah waktu kami datang ke sini. Rahab kumpul semua. Orang tuanya, keluarganya semua. Kita kumpul sini menyembah Tuhan Allah Israel saja. Kota ini akan hancur. Saudara lihat, hebat. Semua orang Yeriko itu mati binasa. Hanya 1 keluarga yang diselamatkan. Iman dan perbuatan. Halo? Menyelamatkan keluarga. Amin. Amin. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru. Seorang sangat bengis. Kepala penjara Filipi, saudara. Diperintahkan jaga Paulus dan Silas dalam penjara. Dengan pasungan yang kuat. Dengan regu yang berlapis-lapis. Jaga orang ini. Ya, Paulus dia tahu menghadirkan Tuhan. Karena dia punya statement. Yang aku kehendaki hanya 3. Kenal Tuhan, kenal kuasa kebangkitan, kenal kuasa penderitaan. Filipi 3 ayat 10. Di tengah kesukaran itu dia bangkitkan roh kebangkitan Kristus cara mana? 2 hal dia kerjakan. Pertama, dia doa menyembah Tuhan. Yang kedua, menyampaikan firman, saudara. Dia memuji Tuhan tengah malam.
Tuhan hancurkan kota itu dengan gempa bumi yang besar. Kepala penjara datang dengan iman berkata begini, hai Tuhan, Tuhan. Dari mana kepala penjara panggil warga binaan narapidana Tuhan? Kalau dia nggak takut Tuhan, amin. Halo? Dia melihat perbuatan Tuhan yang besar. Dia sadar, siapa saya ini? Saya sipir biasa, nggak ada arti. Tuhan yang dahsyat itu menghancurkan penjara. Dia datang menyembah Paulus dan Silas dan berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang aku kerjakan agar aku selamatkan? Percayalah kepada Tuhan, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kisah 16 ayat 31, saudara. Dan lihat, iman dan perbuatan. Jika Tuhan pernah berbuat baik kepada kita, bertobat Bapak Ibu, amin. Hidup baik-baik, enggak rugi saudara, amin. Enggak rugi saudara, hidup baik-baik. Berjalannya waktu kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar, menghiasi, mendandani, memenuhi hidup kita. Biarkan orang mengolok, biarkan aja, itu mulut mereka, itu hak mereka. Tapi tugas kita, ikut apa maunya Tuhan. Ada waktunya, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Iman dan perbuatan menyelamatkan. Betul enggak? Tadi iman dan perbuatan membuat kita diberkati ekonomi. Petrus tadi. Bahkan ada ayat yang lain juga. Saudara. Iman dan perbuatan juga menyembuhkan saudara. Dengar. Itu contoh Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Beliau ini waktu dilantik menjadi raja, dia bikin perintah. Dia kumpul imam-imam Lewi semua. Dia berkata begini, tahirkan rumah Tuhan, tahirkan dirimu. Kita mau rayakan Paskah. Terus dia berkata begini, semua daftar nama semua. Kita mau kasih insentif bagi hidupmu agar engkau hanya fokus melayani Tuhan, saudara. Di hari tuanya kena sakit kanker, saudara. Parah. Datang firman Tuhan lewat Nabi Yesaya, engkau akan mati. Saudara lihat apa yang terjadi? Hizkia datang berdoa, Tuhan, ingat aku berbuat baik di matamu ya Tuhan. Aku setia kepadamu. Dalam hitungan detik, Yesaya belum balik dari place depan teras rumah. Balik sampaikan, aku mau menyembuhkan dia, enggak jadi mati. Saudara lihat iman dan perbuatan. Hizkia hidupnya. Apa arti sebuah kehidupan saudara? Hidup bukan hanya karena sesuap nasi orang makan. Ya, berapa oksigen yang orang hidup saudara? Bukan. Semua makhluk bisa dapat itu saudara. Manusia beda. Hidup, iman dan perbuatan. Tuhan perhitungkan, Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan ngomong pada setan. Manusia hidup bukan roti saja. Tiap firman yang keluar mulut Allah. Itu suatu kehidupan yang bermakna bagi kerajaan surga. Amin. Kalau kita membiarkan saudara, kebenaran itu gugur dari diri kita. Kita sebagai orang tua mengkhianati anak cucu kita ke bawah. Kalau kita baca Mazmur 73 saudara. Seorang paduan bernama Asaf berkata begini. Kalau aku melihat orang berdosa dengan sombongnya, mereka nggak pernah sakit, kaya raya, kok mereka bisa ya saya ini percuma jaga kesucian hati. Buat apa aku kudus, aku menderita sepanjang hari, kena tulah sepanjang hari. Kadang-kadang orang ya duduk mengeluh dan malhamun berkata, buat apa jadi pendeta, jadi hamba Tuhannya, kok susah banget ya. Mendingan jadi pengusaha begitu loh. Punya uang banyak, bisa pesiar, bisa makan enak. Oh kasihan pendeta dang. Bagaimana Dede? Begitu pikir? Atau menyesal gak jadi hamba Tuhan? Dah ya, puji Tuhan. Ada banyak begitu sudah. Sudah desa lagi, pintu lagi gak menghadap jalan, hadap ke samping. Oh Tuhan. Kenapa saudara? Gak ngerti. Dia nggak punya cukup iman, cukup informasi dari Tuhan, saudara. Ini terjadi dalam hidup. Jadi kita belajar untuk mengerti. Iman datang dan perbuatan kita lakukan di bumi. Mujizat pasti terjadi. Petrus tadi berkata, karena perintahmu, aku melakukan. Elia berkata di Gunung Karmel, Tuhan atas firman-Mu, hamba melakukannya.
Jawablah hamba agar dunia percaya Engkaulah Tuhan bagi Israel. Iman dan perbuatan, betul nggak? Kadang-kadang orang beriman itu mirip orang-orang gila, kerja nggak pakai akal, masuk akal, betul nggak? Iya kan? Wah kok begini, orang main kepala batu, nggak mau diatur, enggak. Tuhan yang ngomong boleh. Nah itu, jadi penyembah. Seperti itu. Kita percaya janji Tuhan. Apalagi anak-anak muda, saya doakan kalian jadi pemuda, menjadi seorang pemimpin besar di masa datang. Latih hidup beriman dari sekarang. Hidup mandiri, mengandalkan Tuhan. Bilang amin. Bilang amin. Kesusahan hidup manusia tidak akan berakhir, saudara. Dalam Hakim pasal 3 ayat 1-3 berkata begini, Tuhan akan melatih semua orang untuk perang. Semua orang Yahudi yang belum mengenal perang Kanaan akan dilatih Tuhan untuk perang. Artinya begini, semua generasi akan menghadapi kesukaran. Tapi dengar, itu warna kehidupan kita mendapatkan lompatan iman dalam hidup kita. Mendengar firman dan melakukannya, pasti ada hasil. Amin. Sederhananya begini saudara, ya ibu-ibu sekalian, tukang masak. Pamannya kita ini kan tidak maha tahu, ya. Mungkin bapak-bapak pikir istriku jago masak, belum tentu tahu semua resep, betul nggak? Belum tentu, pasti ada informasi dari Google dan YouTube, betul nggak? Wah, mau bikin makanan begini, bagaimana resepnya kan? Bagaimana ini kan? Dia buka, oh begini, makanya sekarang ya HP masuk dapur, amin, ibu-ibu, ada begitu? Nah, itu informasi. Ya, yang terima pengalaman orang yang sudah teruji keberhasilannya dan kita lakukan, ternyata enak. Lalu terus berkata dengan agak angkuh dikit, berkata, siapa dulu yang masak? Padahal Google bilang, Nah ini, ya itu contoh saudara. Nah Tuhan juga melatih kita seperti itu. Bilang amin? Iya toh? Nah, Alkitab yang orang punya ini dibuat sangat praktis, sudah jadi aplikasi, dibaca sangat praktis. Setiap orang di zaman modern, di abad ini pasti punya HP, kecuali yang 1-2 saja yang pakai HP. Hitam putih warnanya, nggak ada aplikasi begitu. Terus semua pasti punya HP aplikasi, dia pasti baca. Bagaimana pesan Tuhan tentang situasi ini? Ya, situasi ini. Wah. Dia diberi kemenangan oleh Tuhan. Oh, kesalahan dia begini. Makanya Alkitab mengajarkan kamu tidak hanya merenungkan firman, meneliti. Amin. Teliti. Oh iya, begini Kang. Ah gitu. Kalau cuma renungkan, baca renungkan, nggak ngerti juga tuh apa yang dia renungkan. Tapi kalau dia teliti dan dia mulai renungkan, wah itu terekam dalam hidupnya dan dia bertindak dan itu pasti berhasil. Bila amin, mas kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya begini Bapak Ibu. Pertama kita bersyukur kita punya firman. Bukan cuma hidup, ada. Amin. Amin. Firman Tuhan itu sekalipun dulu zaman dulu belum ada mesin cetak, itu ditulis di kertas, ditulis di batu, ditulis di mana-mana saudara. Sekarang ada zaman teknologi ditulis sampai di aplikasi dan kita punya dalam hidup kita. Itu selalu ada. Bilang amin. Itu pertama. Yang kedua, dengar, jangan pernah ragu terhadap firman Tuhan yang Tuhan punya. Sekalipun banyak agama menyerang, di alam YouTube banyak ya agama menyerang. Ya. Maka bilang palsu lah begini, enggak usah dengar. Orang itu teologi tolol-tolol, enggak usah dengar. Alkitab itu benar 100%. Bilang amin. Amin. Itu benar. Ikut saja. Betul enggak? Betul? Itu kedua. Yang ketiga, siapapun yang memberitakan tidak penting. Firman ayat itu yang penting renungkan. Terkadang orang ini sok rohani, saudara. Siapa khotbah? Ya bisa. Nah, ayat itu perlu kita mengerti. Tidak penting siapa mau baca. Di zaman Esra, saudara tahu, Esra hanya baca fotokopi kitab suci. Semua Israel berdiri kayak orang tadi, berdiri berkata, amin, amin, amin. Luar biasa, saudara. Sehingga bangsa mereka dipulihkan. Iman tumbuh. Esra berdiri membaca kitab Taurat, saudara.
Semua Islam, amin, amin. Orang sini kurang rohani, saudara. Kalau baca kitab Esra, saudara, semuanya berdiri serentak berkata, amin. Sudah bayangkan, puluhan tahun mereka itu, bahkan ratusan tahun mereka dalam tawanan Babilonia, saudara. Hilang identitas, hilang agama, hilang kitab suci, saudara. Hilang Tuhannya, hilang kebiasaannya, saudara. Zaman pembebasan ada seorang dari anak muda dan mahasiswa sampai opa meninggal namanya Daniel, saudara. Hendak menikmati kebebasan. Generasi baru muncul, saudaraku. Tampil Esra sebagai seorang ahli kitab. Dia baca. Semua beri berkata amin, amin, amin. Dahsyat, saudara. Saudara, kalau kita memiliki mentalitas seperti itu, hebat. Amin. Amin. Saudara lihat, Marta sibuk sekali, Maria dengar di ujung kaki Tuhan. Peristiwa besar terjadi. Lazarus mati dan Lazarus dihidupkan kembali. Kenapa? Dalam rumah satu orang mendengar firman, dampaknya semua dapat mujizat. Amin. Maka Alkitab berkata begini, satu orang keluarga, satu beriman saja menguruskan seluruh isi keluarganya. Hebat. Itu dahsyat. Betul enggak? Amin. Yang terakhir kesimpulannya adalah, kalau kita mendengar firman, entah lewat mimpi, entah lewat apa, tentang sesuatu yang menyeramkan, untuk diri kita, keluar kita, untuk orang lain, bangun, berdoa, dan langsung usir. Amin. Amin. Jangan begini, Pak. Saya mimpi jahat tentang ini. Aduh. Langsung tidur lagi. Terus terjadi jahat betul, saudara. Orang itu mungkin mati atau kena cilaka begitu. Iya, kita semimpi kemarin dulu itu. Yang berdosa siapa, saudara? Yang dapat mimpi. Yehezkiel 3 ayat 18 berkata begini, kalau engkau tidak memperingatinya, engkau berdosa, engkau tanggung nyawanya. Jadi memiliki kebiasaan, kalau engkau mimpi malam-malam, mungkin kepada saya, hal-hal baik, langsung doa usir setan. Kalau itu menyangkut hal yang jahat, betul enggak? Betul enggak? Amin. Itu kebiasaan orang beriman seperti itu. Iya toh. Betul enggak? Kalau engkau mimpi, ada ular melintuang di pintu rumah saya. Itu akan datang masa sulit di rumahmu. Langsung usir, doa. Nusu tunggu lama. Itu Tuhan kasih alarm kepadamu, saudara. Saudara lihat Lukas pasal 10. Tuhan lihat iblis jatuh dikilat dari langit. Dia panggil murid-murid. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Pergi, usir setan, injak ular. Tahan marah bahaya. Itu begitu. Betul enggak? Nah, maka saya tadi bersaksi tadi. Kebiasaan. Kalau ada sesuatu terjadi, entah musik Tuhan kasih bangun. Itu langsung usir. Beberapa waktu lalu tuh angin badai di kota Bitung. Sampai kita pohon apa tuh? Matua patah dahannya. Saya bilang angin model apa nih? Mas pohon matua baru tinggi begini, langsung patah, saudara. Langsung bertindak. Ini isyarat nih. Nah, seorang pendoa begitu. Amin. Betul enggak? Contoh Abraham tadi yang saya sebutkan, saudara. Abraham waktu Tuhan ingin membinasakan Sodom, dia berkata pada Abraham dulu. Abraham bikin tawar-menawar. Tuhan bagaimana kalau ada orang benar di sana? Kalau 10 aja kita nggak binasakan. Itu begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga kita, entah apa, Tuhan kasih tahu kepada istri atau kepada suami, itu nama isyarat. Tuhan kasih bangun, bertindak. Amin. Amin. Jangan Tuhan malah kasih mimpi kok. Mau sembahyang marah. Lala tadi siang kok. Ya, bagaimana itu? Halo. Salah kita. Tuhan bilang bangun kah sembahyang. Iya Tuhan. Tuhan nggak bisa saja. Enggak. Sudah lihat hampir siang gelombang besar. Kalau Tuhan datang jalan air. Tuhan nggak tunggu besok pagi bangkai. 12 orang bangkai di pantai, saudara. Kenapa? Ombak besar, perahu hancur. Tuhan datang jam 3 pagi. Dan melihat, mendemonstrasikan kealahannya, saudara. Kamu lihat saya hanya guru dari Nazaret, enggak. Aku ini Allah, jalan air. Menghentikan badai. Petrus bilang, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan, ayo keluar dari perahu, jalan, ayo, orang jalan-jalan sedikit. Sambil selfie di atas ombak. Amin. Begitu sudah.
Itu tindakannya gitu. Betul nggak? Nah, jadi firman saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada suatu isyarat biasanya. Biasanya orang yang lembut hati punya kepekaannya tinggi. Betul nggak? Kepekaannya tinggi. Tuhan kasih tahu sesuatu dalam hatinya. Untuk suatu keadaan yang terjadi. Entah baik atau buruk, saudara. Kalau buruk dengki, kalau baik berkata, amin Tuhan, jadi firman-Mu karena aku hamba Tuhan. Aku percaya, nyanyi, hatiku percaya. Begitu. Kalau yang jahat, dalam nama saya tolak, dalam nama. Begitu. Langsung badai pun berhenti. Percaya, amin. Percaya, halo. Lakukan firman-Nya. Poin paling terakhir, iman dan perbuatan itu membuat kita orang dewasa dalam Tuhan dan disebut sebagai sahabat Allah. Betul kan? Saudara sahabat. Amin.